Selamat datang di channel Mari Bambang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mari Bambang. Di video kali ini sengaja saya tidak mengupload banyak trip-trip bus saya. Yang terakhir itu ya yang beberapa bulan lalu. Itu saya naik bus Sehati dari Gilimanuk ke Denpasar. Kurang lebih ada 3 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu. Dan itu menjadi video terakhir saya. Sebenarnya berat rasanya untuk ngatain ini ya. Dari dulu banget sebenarnya pengen ngomong kayak gini ya, face to face ke kalian, penonton setia channel Mari Bambang, teman-teman yang ngerti atau yang pernah ketemu saya di Bungur, ketemu di Mengwi. Nah, ini saya mau ngomong secara langsung lah. Saya memutuskan untuk berhenti aja dulu di dunia perbisan. Banyak alasan yang ingin saya sampaikan. Mungkin untuk poin-poinnya ya nggak banyak-banyak, tapi sebenarnya banyak banget alasan yang ingin saya sampaikan. Tapi saya akan poinkan jadi beberapa kesimpulan gitulah istilahnya yang ingin saya sampaikan ke kalian kenapa saya berhenti. Yang pertama alasannya situasi yang tidak memungkinkan ya. Bukan berarti saya harus menyalahkan keadaan, enggak. Karena entah itu PSBB atau PPKM lah ya namanya, ini nggak selesai-selesai. Which is orang-orang ini kan masih mobilitasnya itu masih kecil gitu. Sedangkan trip-trip ke Bali, pokoknya ke arah timur itu kecil sedikit gitu loh daripada trip ke arah barat, ke arah Jakarta, ke arah Jogja, ke arah Bandung. Mas Made kenapa sih nggak pernah trip ke Jakarta, trip ke Bandung, trip ke Jogja, ke Semarang, ke Cirebon atau segala macam? Yang pertama itu saya sudah ada niat tahun ini sebenarnya untuk trip ke Jakarta. 2020 sebenarnya saya maaf ya, saya ralat. Di tahun 2020 awal itu saya sudah siap untuk trip ke Poris sama kalau nggak salah Cirebon. Waktu itu saya sudah siap. Saat itu di Bali itu belum di tahun 2020 belum sehebat COVID yang ada di kasus COVID yang ada di pulau mana gitu, saya nggak tahu ya. Waktu itu Bali masih open wisatawan, masih buka wisatawan untuk datang ke Bali gitu. Itu saya sebenarnya sudah siap untuk trip ke Jakarta gitu. Saya sebenarnya pengen nyoba naik GHTS. Ya, saya dari dulu pengen banget naik GHTS. Terus yang kedua, saya pengen banget naik Harapan Jaya. Dulu di tahun 2020 itu sudah siap. Anggaran itu sudah saya tulis berapa, terus saya nanti turun di mana. Habis itu langsung naik apa gitu. Terus nanti cadangannya saya naik apa, kemana. Habis itu langsung dari kalau misalnya saya start dari Surabaya gitu ya, dari Surabaya saya langsung ke Jakarta, nanti dari Jakarta saya ke Kudus gitu, atau mungkin Jakarta ke Semarang atau Jakarta ke Jogja, nanti dari Jogja ke Bali lagi. Seperti itu planning saya, tetapi Tuhan tidak menghendaki keinginan saya seperti itu.
datanglah pandemi ini sehingga saya stuck di trip ke arah timur. Kenapa? Karena kalau mungkin teman-teman tahu, yang sering jumpa sama saya itu tahu saya itu di Bali itu ngapain. Ini aku kasih tahu ya, saya selama di Bali selama 7 tahun itu, saya kan sebenarnya tinggalnya di Surabaya ya. Saya selama 7 tahun di Bali itu, saya kuliah, habis kuliah kerja. Nah itu saya bolak-balik terus 7 tahun itu ke Bali. Tapi nggak cuma dari Surabaya aja, dari Malang pernah, dari Kediri pernah. Tapi kalau dari Kediri, saya tidak membuat videonya. Waktu itu saya naik Gunung Arta. Saya sengaja nggak buat videonya, saya cuma cari petualangannya aja. Saya pernah naik dari Madura, ya dari Bangkalan gitu, bela-belain ke sana. Saya sebenarnya nggak banyak ngupload video atau take video untuk saya rekam lalu saya upload ke YouTube. Kenapa? Saya pengen ngerasain ini bis ini kayak gimana sih, pelayanannya kayak gimana, sejauh mana gitu. Jadi gitu, alasan pertama saya yaitu karena keadaan ini yang nggak bisa memungkinkan untuk terus lanjut jadi seorang konten kreator bus. Alasan yang kedua itu adalah pekerjaan. Saya bersyukur sebenarnya saya sudah dapat kerja di Surabaya ini. Saya kan kebetulan saya juga tinggalnya di Surabaya. Saya juga bersyukur dapat kerja di Surabaya juga gitu. Bukan kerja di Bali atau kerja di mana. Saya sebenarnya nggak masalah sih mau kerja di Bali atau kerja di Surabaya atau kerja di Jakarta, saya nggak masalah. Ya itu, karena faktor pekerjaan juga. Dulu sebelum saya lulus kuliah di tahun 2020, itu saya masih nganggur. Jadi saya mengandalkan uang tabungan saya gitu, plus hobi saya gini gitu. Berharap subscriber saya itu bisa tembus 1000 atau tembus berapa lah. Waktu itu emang nggak muluk-muluk harus subscriber sekian atau gimana gitu, nggak. Memang saya emang dari awal itu bener-bener ini hobi, nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu, asal ya saya share aja ini video ke YouTube, mau ditonton berapa kali atau hanya ditonton sekian kali atau di komen sekian orang gitu, saya nggak masalah. Yang penting video saya bermanfaat bagi orang gitu aja. Dan kebetulan saya sudah dapat kerja di sini, puji Tuhan, astungkare, alhamdulillah. Saya menanggalkan sebagai mencopot identitas saya sebagai konten kreator. Mungkin kalau kalian tahu ya, video pertama saya itu adalah saya naik Restu Mulia, lumba-lumba racing. Itu ada di video saya sebelumnya, kalian bisa nonton. Itu full musik aja, saya sampai nggak bisa tidur. Itu membuat saya itu akhirnya semangat gitu. Oh, kayak gini ya, kayak gini gitu. Nggak, akhirnya saya bertemu dengan teman-teman, Mas Prisma, Mas Adi, Mas Aji. Kalau yang di Bali itu saya ketemu Beli Daniel, terus ada Adi ya dari channel Bus Transportation Dewata atau biasa dipanggil Doyo itu ya. Terus ada siapa lagi ya? Banyak deh sebenarnya kalau teman-teman yang saya sebutin gitu. Karena memang nggak begitu dekat. Kalau sebenarnya ketemu banyak orang ya pernah gitu. Saya jujur pernah ketemu Mas Andriawan di mana kalau nggak salah, di Bungur ya waktu itu. Memang banyak yang nyamperin, tapi saya hanya lihat dari jauh aja. Oh ini tuh Mas Andriawan, oke nggak masalah gitu. Ketemu sama Ahmad Wildani saya pernah gitu. Ketemu pernah, tapi nggak nyapa gitu. Bukannya saya sombong atau gimana. Karena saya sadar posisi aja. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya konten kreator biasa. Kalau misalnya saya disamperin atau
hanya berdekat tapi dia nggak ngomong, ya saya akan memulainya gitu. Ya memang nggak begitu dekat tapi saya tahu gitu. Yang dekat itu yang tadi saya sebutin itu, kayak di Surabaya itu saya kenal sama Mas Aji, ya Mas Aji dari channel Indo Transportation. Yang di Malang itu saya kenal Mas Prisma, terus ada The Bismania dari Malang ya, namanya Mas Adi dari channel PW Transport Gallery. Kalau yang di Bali baru banyak, lumayan ya, meskipun saya nggak join di Bismania Bali, tapi saya akhirnya bisa berteman dengan Bli Daniel aka Bis Paradise itu saya udah sangat bersyukur sekali gitu. Ya nyantol aja sih sama Bli Daniel itu, kalau mau ngonten di Mengwi, ngonten di Tabanan gitu kan. Sempet sih saya tanyain, Bli ayo sekali-sekali kita ke Gilimanuk, kita ngonten di sana. Dia bilang ngapain sih gitu kan, buang-buang energi gitu. Oke Bli, masuk akal aja gitu. Memang jangan buang-buang energimu gitu untuk hal yang merugikan dirimu sendiri gitu. Ya ujung-ujungnya kamu sakit gitu, ujung-ujungnya kamu nyesel gitu. Dan yang ketiga itu ini poin yang terakhir ya, sebenarnya saya agak berat ngomongnya. Saya konflik dengan seseorang, dengan salah satu anak Bismania, dan juga salah satu konten kreator, saya nggak tahu ya siapapun nih. Saya tahu orangnya, cuma saya males aja untuk cari atau ngungkit lagi masalah itu. Saya sebenarnya males. Inisialnya R. Saya sebenarnya pengen banget ketemu situ orang, ini maunya apa gitu, karena bikin resah aja. Dia pernah nyomot video saya, dia pernah nyomot foto saya, pernah nyomot foto dari seseorang, terus dia upload lagi ke channelnya dia, terus dia bikin watermark pakai namanya dia gitu. Itu benar-benar plagiat. Bagi saya itu plagiat. Gak masalah sih foto saya diambil, tapi tolonglah itu watermark jangan sampai dihilangin gitu. Memang bodohnya saya nggak pakai, waktu itu nggak kenal watermark. Ya udah asal jepret cekrek gitu, saya upload di Instagram. Nggak taunya saya lihat di di searching Instagram itu, saya lihat loh, ini kok foto saya kenal banget ya. Saya lihat loh, ini kok orang lain punya fotoku. Terus saya bandingkan punya saya, wah benar ini punya saya. Terus saya komen, Mas ini foto dari mana gitu kan. Ini saya foto dari diri sendiri. Waduh, ini benar-benar pelanggaran. Mas, coba aja cek di profil saya. Saya punya loh foto ini dari awal. Coba deh lihat tanggalnya. Sebenarnya saya duluan yang posting. Setelah itu dia. Kelihatan banget gitu. Akhirnya, wah. Waktu itu udah, sabar banget, sabar gitu kan, sabar gitu. Terus ketemu dengan bocil-bocil yang apa ya? Ini bis kok nggak banter gitu ya. Ini bis kok nggak artis gitu. Kalah sama, maaf, P. Haryanto, STJ, KATS atau gimana segala macam. Kamu pikir bis ke arah Bali itu sepopuler bis yang ke arah barat? Kamu pikir bisa 100 km per jam dia daerah Pantura, Situ Bondo, Probolinggo? Mereka tuh cuma menangnya di tol banter 100 kilo 80. Tapi kalau disuruh mosak-masik mereka belum tentu. Mereka tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Saya pribadi sebenarnya menikmati gitu. Mumpung belum ada jalan tol dari Surabaya ke Banyuwangi, itu mumpung belum ada tol, saya tuh bersyukur, wah ini belum nyambung tol, ini kapan lagi nih bisa ngelihat sensasi jalur Pantura gitu kan, nyalip gitu kan.
ada truk gitu kan, ada motor, ada mobil lewat gitu. Terus ya apa ya, nggak bisa kalian temuin gitu. Ke arah barat itu belum tentu, meskipun lewat jalur selatan ya, Jogja ke arah selatan itu daerah mana saya kurang tahu. Ujung-ujungnya tol ya kan, dari arah Jawa Barat itu. Mungkin maaf ya, saya rada sok tahu atau gimana, mungkin setelah masuk daerah Semarang atau gimana kan, atau daerah Jawa Barat, mereka kan masuk tol Trans Jawa, udah sampai bablas sampai Jakarta. Bayangin kalau kalian dari Surabaya atau dari Jogja ke Bali, dari Jogja aja kalian turun di Probolinggo, turun udah. Saya sebenarnya males gitu ngomongin ini bis artisnya apa sih artisnya, coba kasih tahu ke saya artisnya itu apa. Atau enggak gini, kalau misalnya P.O. Haryanto yang tulisannya maaf HR berapa gitu, yang tulisannya Javasking atau gimana, kalian buka jalur ke Bali gitu, atau STJ Samoa ke Bali gitu, artis gitu. Terus buat saya apa? Hebatnya apa? Enaknya apa? Gak ada enaknya. Enaknya itu ya jalur itu, pemandangannya itu loh. Kapan lagi kalian bisa lihat jalur nontol? Ya enggak? Makanya jangan sombong deh kalau kalian banggain satu PO atau 2 PO. Kalian tuh kalau emang kalian bismania, harusnya kalian tidak membanggakan satu PO. Untuk apa ada Haryanto fans, STJ fans, GH fans, untuk apa? Yang ada cuma satu aja, Bismania, udah selesai. Only Bis fans. Nggak usah banggain PO-mu. PO-mu emang nggak ada yang sempurna, nggak ada. Kita udah sempurna, manusia itu udah sempurna. Jadi apa ya? Nggak usah banggain lah. Akhirnya apa? Keributan, ribut gitu. Apa yang terjadi sekarang ini dari dulu sampai sekarang sama aja, saling nyalahin lah atau itu gimana. Itu apa ya, sebenarnya emang agak berat ya ngomong kayak gini. Saya jujur aja, karena saya unek-unek saya ini dari 2 sampai 3 bulan yang lalu itu saya simpen. Saya benar-benar agak kecewa ya gitu, karena saya menemukan maniak bus gitu ya, maniak bus ini orang nggak waras atau gimana gitu, nyari duit ngontenin orang tempel 5 cm 100 km untuk apa? Safety first bro. Saya mana ada tempel-tempelan kayak gitu. Bis Bali nggak ada tempel-tempelan. Bis Bali itu set gitu, jalur naik turun nih, jalur pegunungan kalian set kiri, set kanan itu. Kalian nggak bisa nemuin itu di Bali. Jalur Bali itu keren. Jadi kalau kalian banggain bis kalian yang ada di arah Jakarta atau gimana, masih ada yang lebih keren dari arah Jakarta itu. Ya Bali itu, jalur ke arah Bali, jalur timur khususnya. Wah, nggak apa-apa. Kalau kalian memang nggak terima dengan statement saya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya ladenin dengan kenormalan saya. Saya sebenarnya nggak mau ngajak debat kalian, karena dari awal video ini tujuannya saya cuma pingin ya say goodbye. I don't know why, maksudnya bukan I don't know why ya, maksudnya nggak tahu sampai kapan ini bisa. Karena sejujurnya kalau saya sudah dapat pekerjaan tetap kayak begini ke momen sekarang ini, yang namanya mesen tiket atau kebungur aja itu nggak sempat. Maka dari itu
saya mengatakan seperti ini memang ya dari dalam hati saya, jujur. Sebelum saya pergi, mungkin saya nggak akan hapus ini konten, nggak. Boleh kalian share video saya, boleh kalian lihat video saya sebagai referensi perjalanan kalian ke Bali. Mungkin itu aja sih statement saya, segala unek-unek saya, karena saya tahu saya bukanlah konten kreator yang sempurna, konten kreator yang besar, konten kreator yang punya banyak subscriber, konten kreator yang punya penghasilan berjuta-juta. Uang bukan segalanya sih bagi saya itu, tapi memang segalanya butuh uang gitu. Untuk jadi populer ya saya mau, tapi saya ingin menjadi diri saya sendiri apa adanya ya. No debat aja lah pokoknya intinya ya. Jadi big thanks for my friends, terutama Bli Daniel yang dulu banget pengen ketemu gitu kan, ini siapa sih Bis Paradise di di YouTube ini. Akhirnya ketahuan juga, oh ini orangnya gitu. Terus akhirnya ketemu dengan banyak kawan gitu kan, dari Malang, dari Surabaya juga ada gitu kan. Ya emang berat sih, saya benar-benar berat banget. Saya sebenarnya pengen rekamannya tadi siang ya, cuma mengumpulkan emosi gitu ya. Kayak ginilah mungkin ya akhir dari video ini. Semoga segera berlalu ya, semoga kita sehat selalu, semoga kita diberikan kelancaran, rezeki yang banyak, dan semoga Indonesia bisa segera pulih dan kita bisa berkumpul lagi, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, tanpa adanya halangan, tanpa adanya kopat-kopit gitu ya. Jadi saya atas nama pribadi Made Bambang, saya mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada para penonton setia channel Made Bambang, subscriber channel Made Bambang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalaupun hari ini saya selesai ya. Jangan lupakan saya aja, karena kita ini makhluk sosial, kita saling membutuhkan gitu kan. Oke, cukup sekian. Saya Made Bambang, see you again, bye bye.